Kanal YouTube Teknologi Pesawat Terbang ini bertujuan memberikan informasi tentang aspek-aspek pesawat terbang berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun lebih sebagai engineer di IPTN maupun di Jerman, yaitu di Airbus Industrie, di Fairchild Dornier, dan di Lufthansa Technik. Setelah video pertama, saya mendapat masukan yang sangat berharga dari Bapak C.P.I. Hakim. Masukan tersebut adalah peran yang saya lakukan dalam lighting protection di pesawat terbang. Kemudian, mengapa sambaran petir tidak membakar bodi pesawat? Yang ketiga, kenapa arus sambaran petir tidak membahayakan bagi penumpang di dalam pesawat? Kemudian, yang keempat adalah proses apa atau mekanisme apa yang menyebabkan terjadinya discharge sambaran petir dari pesawat terbang. Saya akan mengikut sertakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut di dalam video bagian kedua ini. Setelah kembali dari Messerschmitt Bloom di Hamburg pada tahun 1984, saya mulai bekerja di IPTN mulai Oktober 1984. Pertama kali saya ditugasi bertanggung jawab atas pengujian avionik elektrik instrumentasi pada pesawat terbang. Kemudian tugas saya diperluas menjadi bertanggung jawab atas seluruh aircraft system test pada pesawat terbang. Aircraft system itu adalah sistem yang penting untuk mengoperasikan dan menerbangkan pesawat terbang. Antara lain yaitu electrical system, avionics system, navigation system, cabin pressure control system, fuel system, dan lain-lain. Tim kami juga bertanggung jawab atas landing protection pada pesawat CN235 saat dilakukannya certification flight test di Kemayoran. Kemudian juga kami bertanggung jawab atas seluruh landing protection pada pesawat N250, mulai dari keterlibatan di desain sampai dengan pengujian-pengujian model dan pengujian pada full scale aircraft. Di bagian kedua ini kita akan membahas cara-cara untuk mengatasi masalah pada sambaran petir dan apa yang kita lakukan pada pesawat CN235 dan N250 sehingga aman terhadap sambaran petir. Yang pertama adalah struktur harus terpasang dengan benar. Kita bisa lihat di gambar ada pemasangan kulit atau fuselage aluminium pada rangka pesawat menggunakan rivets. Jumlah rivets dan posisi rivets harus benar dan cara pemasangan harus benar. Dengan demikian, maka tahanan listrik struktur atau disebut bonding resistance akan sangat rendah dan tidak akan terjadi pengelasan atau welding bila tersambar petir dan ada arus yang sangat besar yang mengalir. Kemudian kita lihat gambar berikutnya menunjukkan fuselage atau bodi pesawat, di mana itu terdiri dari frame yang melingkar berjajar-jajar, kemudian ada yang disebut stringer yang dari depan sampai belakang, kemudian juga ditutup oleh skin dari aluminium dan dipasang dengan rivets. Pemasangan yang benar akan menyebabkan tahanan listrik di bodi pesawat akan sangat rendah sehingga bila terjadi sambaran petir maka akan segera disebar merata, tidak ada konsentrasi arus yang besar karena tahanan yang besar. Fuel tanks atau tangki bahan bakar yang biasanya adalah wing dari pesawat terbang tidak boleh memiliki ujung-ujung yang runcing di dalamnya. Ini untuk mencegah timbulnya electrical spark bila tersambar petir yang bisa menyebabkan meledaknya tangki bahan bakar. Kita lihat di gambar berikutnya di mana ditunjukkan suatu tangki pesawat terbang berisi fuel pumps, piping atau pipa, kemudian sensor untuk fuel quantity indication system, kemudian juga valves. Semua ujung-ujung yang runcing itu ditutup dengan sealant yang berwarna hitam, bisa kelihatan di gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, semua equipment atau peralatan yang terpasang harus memenuhi persyaratan, yaitu misalkan tahan terhadap sambaran petir yang dinyatakan dalam tahan terhadap tegangan yang bisa mencapai 600 volt pada peralatan elektronik.
Jadi harus ada modul yang berisi lightning protection card. Instalasi kabel di dalam pesawat harus memenuhi persyaratan, yaitu misalkan ketebalan dari kabel, kemudian apakah kabel listrik tersebut menggunakan pelindung atau tanpa pelindung yang disebut shielding, lalu jarak antar kabel ke fuselage atau dinding pesawat terbang, itu sangat menentukan. Kemudian di bagian luar dari pesawat terbang, bagian yang bergerak misalkan flaps, itu harus ditambahkan wire jumper atau bonding jumper. Gunanya adalah untuk mengalirkan arus bila terjadi sambaran petir sehingga tidak terjadi welding pada bagian-bagian yang bergerak tersebut. Gambar di bawah menunjukkan pemasangan bonding jumper pada bagian yang bergerak dari suatu pesawat terbang. Ini kemungkinan adalah bagian dari flaps. Bonding jumper itu gunanya untuk mengalirkan arus yang sangat besar bila terjadi sambaran petir antara satu bagian ke bagian yang lain tanpa terjadinya pengelasan atau welding. Bila pesawat tersambar petir, maka terjadi arus yang sangat besar yang mengalir di permukaan pesawat tersebut atau di fuselage yang besarnya mencapai 200.000 ampere. Kemudian arus tersebut akan keluar dari ujung-ujung atau ekstremitis dari pesawat dan akan menuju ke awan yang lain yang disebut sebagai cloud to cloud lightning atau menuju ke bumi yang disebut sebagai cloud to ground lightning. Apa yang terjadi pada pesawat? Bila pesawat tersebut sangat baik terhadap karakteristiknya terhadap sambaran petir, maka tidak akan terjadi apa-apa terhadap pesawat tersebut. Paling-paling akan timbul titik hitam di tempat petir itu masuk maupun petir itu keluar. Berbahayakah sambaran petir bagi penumpang di dalam kabin pesawat terbang? Pada prinsipnya, sebetulnya sambaran petir terhadap pesawat terbang tidak akan membahayakan penumpang di dalam kabin pesawat terbang karena terlindung oleh bodi atau fuselage dari pesawat terbang tersebut. Arus yang mengalir karena sambaran petir hanya akan mengalir di permukaan luar dari fuselage, sedangkan gaya elektromagnetik yang ditimbulkan tidak akan membahayakan karena juga mengarah keluar. Ini disebut sebagai efek sangkar Faraday atau Faraday Cage Effect. Secara rutin dilakukan demonstrasi sambaran petir terhadap Faraday Cage dan dibuktikan keamanannya. Ini dilakukan di Museum Jerman atau Deutsche Museum di München. Seorang pengunjung dipersilakan masuk ke dalam bola yang merupakan Faraday Cage, kemudian ditutup, lalu dinaikkan pada ketinggian 3,5 meter. Kemudian dikenakan sambaran petir sebesar 220.000 sampai 270.000 volt. Pengunjung tersebut sama sekali tidak mengalami gangguan atau hal-hal yang merugikan yang lain sampai demo tersebut selesai. Oh mein Gott. Also ich sitze jetzt hier drin. Jetzt werde ich hier gerade hochgezogen. So, hier ist alles aus Metall hier drin. Jetzt hänge ich in etwa 3,5 Meter Höhe. Oh, es wackelt ein bisschen. Bisher ist noch nichts passiert. So, und jetzt bin ich gespannt, ob man was merkt, ob es wackelt. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Über mir sehe ich jetzt einen riesengroßen Blitz. Wahnsinn. Das war's schon. Mir ist nichts passiert. Der wackelt ein bisschen. Ich lebe noch und jetzt geht's wieder runter. Bila pesawat tersambar petir, maka ada dua akibat. Akibat langsung atau direct effect dan akibat tidak langsung atau indirect effect. Pada direct effect terjadi beberapa hal. Yang pertama, terjadi pemanasan yang sangat tinggi karena temperatur di petir itu mencapai 30.000 derajat Celcius yang 5 kali lipat dari temperatur di permukaan matahari. Efek kedua adalah terjadinya electromagnetic force atau gaya elektromagnetik. Misalkan bila pada pesawat terbang ada dua kabel yang bersebelahan dan akan terjadi tarik-menarik antara dua kabel tersebut yang bisa mengakibatkan
putusnya kabel. Ini terjadi beberapa kali. Yang ketiga, itu adalah terjadinya electrical spark atau bunga api listrik. Misalkan pesawat tersambar petir di hidung, kemudian keluarnya lewat wing. Nah, di sini ini adalah tangki bahan bakar. Bila terjadi electrical spark, maka bisa terbakar dan meledak. Itu akibat ketiga. Akibat keempat adalah pemuaian di dalam ruangan tertutup yang sangat cepat dan sangat kuat. Misalkan di hidung pesawat ada yang disebut radome. Di dalam radome itu ada antena untuk weather radar dan antena untuk glide slope, alat bantu untuk pendaratan. Bila tersambar petir, ya, bisa-bisa terjadi pemuaian udara yang sangat cepat dan sangat kuat, dan radomnya pecah. Radome berfungsi untuk melindungi weather radar antena dan glide slope antena dari sambaran petir. Di radome terpasang beberapa lighting diverter seperti bisa kita lihat di gambar dari sebuah pesawat Boeing 737. Itu terpasang diverter atau lighting diverter lengkapnya pada posisi jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10. Dan di bagian tengahnya itu kosong, itu fungsinya adalah untuk keluar masuk gelombang radio dan gelombang elektromagnetik dari weather radar antena maupun dari glide slope antena. Nah, gambar kedua menunjukkan radome terbuka. Bisa kita lihat di sini ada piringan yaitu weather radar antena dan di atasnya ada glide slope antena. Pada pesawat tertentu bisa saja glide slope antena dipasang di bagian bawah. Lalu ada gambar yang menunjukkan radome yang pecah karena sambaran petir yang tidak bisa ditangkap oleh lightning diverters. Sekarang kita bahas indirect effect atau efek tidak langsung pada sambaran petir. Pada saat terjadi sambaran petir pada pesawat terbang, tercipta arus sebesar 200.000 ampere yang mengalir di seluruh permukaan pesawat terbang atau fuselage. Arus tersebut berbentuk pulsa yang naik sangat cepat dan turun sangat cepat. Karena bentuk tersebut, maka terjadilah tegangan induksi di dalam kabel-kabel yang di dalam pesawat terbang. Kita lihat apa saja kabel-kabel di dalam pesawat terbang. Gambar di bawah menunjukkan suatu kabin pesawat wide body di bagian kiri dari pesawat terbang, dari fuselage, di bagian kanan, di bagian atas, bahkan di bagian bawah, itu seluruhnya terpasang atau terinstall wire bundles yang sangat panjang. Pada pesawat Airbus A340 misalkan ada 300.000 meter kabel yang terpasang. Jadi, bila terjadi tegangan induksi, maka tegangan induksi tersebut akan mengalir di kabel tersebut dan akan menuju ke peralatan elektronik yang terpasang. Kita lihat di gambar di bawahnya, itu peralatan elektronik dan kabel-kabel yang sangat tebal, sangat besar. Kira-kira ada yang mencapai sebesar lengan manusia dewasa atau betis manusia dewasa, dan tegangan tersebut bila sampai ke peralatan elektronik bisa menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, permanent damage, kerusakan permanen. Yang kedua, upset, jadi kerusakan atau gangguan sementara. Nah, itu bila peralatan tersebut tidak terlindungi atau tanpa lightning protection. Kemudian bisa juga terjadi bahwa pada relay-relay, ya kita lihat ini ada electrical panel atau panel listrik, banyak relay di situ. Misalkan tadinya statusnya relay itu on atau nyambung, bila terjadi gangguan bisa saja menjadi off. Nah, itu mengakibatkan beberapa gangguan pada sistem yang sedang bekerja, apakah itu air conditioning atau lighting, dan seterusnya. Di video berikut akan kami ungkap mengapa CN235 penting dalam pengetahuan kami mengenai aircraft lightning protection. Kemudian juga tentang N250 yang memiliki features modern, yaitu fly-by-wire untuk flight control, lalu FADEC atau Full Authority Digital Engine Control, dan juga glass cockpit. Semua peralatan modern tersebut rawan terhadap electromagnetic interference, termasuk juga rawan terhadap sambaran petir, sehingga kami harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa N250 aman terhadap sambaran petir. Bisa nanti kami tunjukkan tentang tes-tes pada N250
baik dalam bentuk model tes maupun dalam bentuk tes pesawat seutuhnya.